فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله قوله, ucapan Syekhul Islam, tsumma hum ma'a hadhil usuli ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kemudian mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah bersama dengan landasan-landasan ini, Al-Quran, Sunnah, dan Ijma', mereka juga memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang dari yang mungkar. Qauluhu tsummahum, ucapan beliau kemudian mereka, ai Ahlus Sunnati wal Jamaah. Yang dimaksud dengan mereka adalah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Ma'a hadhil usul, bersama dengan landasan-landasan ini, as-sabiqah allati dzakaraha qabla hadza, yang telah lalu penyebutannya sebelum ini. Wa huwa ittiba'u athari Rasuli alaihi salam, yaitu mengikuti atharnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ittiba'ul khulafa'ir rasyidin, dan mengikuti para khulafa yang terbimbing. Wa isaruhum kalam Allahi wa kalam Rasulihi ala ghairihi, serta mendahulukan ucapan Allah dan Rasulnya daripada selain ucapan mereka berdua, selain ucapan yang lain. Wattiba'u ijma'il muslimin, dan mengikuti ijma'nya kaum muslimin, ma'ahadhil usul, bersama dengan landasan-landasan ini, ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Mereka juga melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Al-ma'ruf, yang dimaksud dengan ma'ruf adalah kullu ma amara bihi syar'u, semua yang diperintahkan oleh syariat. Ini yang disebut dengan ma'ruf. Ma amara bihi syar'u, apa-apa yang diperintahkan oleh syariat. Fahum ya'muruna bihi, maka mereka memerintahkannya. Wal munkar, dan yang dimaksud dengan munkar, kullu ma naha anhu syar'u, semua yang dilarang oleh syariat. Fahum yanhauna anhu, maka mereka melarang darinya. Li'anna hadza huwa ma amarallahu bihi, karena itulah yang diperintahkan oleh Allah untuk menjalankan amar ma'ruf nahi munkar. Fi qaulihi ta'ala, pada firman Allah Ta'ala, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair, hendaknya ada dari kalian sekelompok umat yang mengajak kepada kebaikan. Wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar, hendaknya ada sekelompok umat dari kalian yang mengajak kepada kebaikan dan memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang dari yang munkar. Ini perintah dari Allah, hendaknya ada. Jangan sampai kosong dari orang-orang yang menjalankan amar ma'ruf nahi munkar. Wa kadzalika qala Nabi alaihi salatu wasalam, begitu pula berkata Nabi alaihi salatu wasalam, la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar, maka kalian perintahkanlah kepada yang ma'ruf dan kalian laranglah dari yang munkar. Wa la ta'khudunna 'ala yadiz zalim, dan kalian ambillah tangan orang-orang yang zalim, cegah dia, berhentikan dia dari kezalimannya. Wala ta'ratun
wala ta'radtunnahu 'alal haqqi atra. Allahu a'lam maknanya atra. Cek. Hadisnya disebutkan di bawahnya, dithaifkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Namun maknanya benar. Sebagaimana dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu dalam riwayat Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisani, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika ad'aful iman. Nah. Fahum ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Maka mereka adalah orang-orang yang memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang dari yang mungkar. Wala yata'akhkharuna an dzalik. Dan mereka tidak berlambat-lambat dalam melakukan. Lakin tapi yustaratu lil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar ayyakuna ala ma tujibuhu syari'atu wa taqtadih. Tapi disyaratkan untuk amar ma'ruf nahi mungkar, keduanya harus dijalankan sesuai dengan yang diharuskan oleh syariat. Walidzalika syurutun, dan untuk hal itu ada syarat-syaratnya. Ini syarat-syarat amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak bisa sembarangan. Asyaratul awal, syarat yang pertama. Ayyakuna aliman bi hukmi syar'i fima ya'muru bihi aw yanha'an. Yang pertama, dia mengetahui tentang hukum syariat pada apa yang akan dia perintahkan dan yang dia larang. Punya ilmu dulu. Memang tahu dia ini diperintahkan dan dia tahu ini dilarang. Sebelum dia maju melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ini harus terpenuhi sebelum dia menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar. Harus punya ilmu. Ilmu bahwasanya ini adalah ma'ruf. Jangan dia mengajak kepada yang ma'ruf ternyata itu bukan perkara yang ma'ruf, atau dia melarang dari yang mungkar padahal itu bukan yang mungkar. Salah. Keliru. Dia harus punya ilmu. Pastikan dulu yang dia perintahkan itu adalah ma'ruf dan pastikan yang dia larang itu memang betul kemungkaran. Fala ya'muru illa bima 'alima anna syar'a amara bih. Maka dia tidak memerintahkan kecuali apa yang syariat memang memerintahkannya. Wala yanha illa amma 'alima anna syar'a naha anhu. Dan dia tidak melarang kecuali dari perkara yang memang syariat melarangnya. Wala ya'tamidu fi dzalika 'ala dzauq wala 'ad. Dan jangan bersandar dia dalam masalah ini kepada perasaan dan kebiasaan. Oh, ini kayaknya salah ini. Atau kayaknya ini baik, saya ajaklah orang kepadanya. Enggak bisa. Ini pakai apa namanya? Dzauq. Pakai perasaan. Wala ada, tidak pula pakai kebiasaan. Ini biasanya dianggap bagus ini. Atau ini biasanya dianggap jelek. Nggak bisa. Semuanya harus dikembalikan kepada syariat. Yang dianggap oleh syariat ma'ruf, baru kita katakan itu ma'ruf dan kita perintahkan. Yang dianggap oleh syariat itu mungkar, baru kita katakan itu mungkar. Dan kita larang orang darinya. Liqaulihi ta'ala, li rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah pernah mengatakan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, fahkum bainahum bima anzalallah. Maka hukumilah di antara mereka wahai Nabi dengan apa yang Allah turunkan. Standarnya tolak ukurnya adalah pakai wahyu. Hukumi di antara mereka pakai wahyu yang turun kepadamu wahai Nabi. Wala tattabi' ahwa'ahum, dan jangan ikuti hawa nafsu mereka. Amma ja'aka minal haq, sehingga engkau berpaling dari apa yang datang kepadamu berupa kebenaran. Jangan kau tinggalkan kebenaran yang datang kepadamu demi mengikuti keinginan si fulan atau si fulan. Itu mana ayat ini? Wa qaulihi ta'ala, Allah juga mengatakan wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan ikuti apa-apa yang kamu tidak punya ilmu padanya. Inna sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sungguhnya pendengaran dan penglihatan dan hati, semua itu nanti akan ditanyai. Wa qaulihi ta'ala, Allah juga mengatakan wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadzib hadza halalun wa hadza haram. Dan jangan kalian mengatakan apa-apa yang disifatkan oleh lisan kalian secara dusta. Ini halal, ini haram. Secara apa ini? Dusta. Yang halal dikatakannya haram, yang haram dikatakannya apa? Halal. Enggak boleh. Litaftaru 'alallahil kadziba, sehingga kalian dengan begitu telah mengadakan kedustaan atas nama Allah. Innal ladzina yaftaruna 'alallahil kadzib la yuflihun.
Sesungguhnya orang-orang yang mengadakan kedustaan atas nama Allah tidak akan beruntung. Falau ra'a syakhsan, contoh, kalau dia melihat seseorang yaf'alu syai'an, melihat dia melakukan sesuatu, al-aslu fihil hil, hukum asal padanya adalah halal. Fa innahu la yahillu lahu an yanhahu anhu, maka tidak halal baginya untuk melarangnya dari hal tersebut. Hatta ya'lama annahu haram aw manhiyun anhu, sampai dia mengetahui bahwasanya itu adalah haram atau terlarang. Kalau pakai hukum asalnya itu boleh, maka kamu tidak punya hak untuk apa ini? Untuk melarangnya, karena itu bukan apa ini? Bukan kemungkaran. Kamu hanya diperintahkan untuk melarang dari yang mungkar. Asyartus tsani, syarat yang kedua, an ya'lam bihalil ma'mur. Dia mengetahui keadaan orang yang diperintah atau dilarang. Tahu kondisi orangnya. Karena bisa jadi hukum perbuatannya itu mungkar, tapi bagi orang tersebut itu bukan kemungkaran. Karena melihat kondisinya. Sehingga nggak mesti pukul rata. Suatu kemungkaran jika dilakukan oleh orang yang lain, kemudian jadi mungkar juga. Contoh, makan di siang hari bulan Ramadan. Ini mungkar. Tapi ketika dilakukan oleh yang lain, musafir misalnya, atau orang yang sakit, maka perbuatan tersebut bagi orang tersebut dengan kondisi seperti dia, bukan apa ini? Kemungkaran. Nggak bisa kamu apa ini? Ingkari. Paham ya? Meskipun perbuatannya apa? Kemungkaran. Tapi kamu juga harus melihat kepada apa yang kedua ini? Hal, keadaan dari siapa? Al-ma'mur, orang yang mau diperintah atau dilarang. Hal huwa mimman yujibu, hal huwa mimman yuwajjah ilaihil amr awin nahi amla. Apakah dia termasuk orang yang diarahkan kepadanya perintah dan larangan atau tidak? Fala ra'a syakhsan yashukku hal huwa mukallafun amla. Kalau kamu melihat seseorang, kamu ragu apakah dia itu mukallaf atau tidak. Ini entah ada akalnya, entah enggak jelas. Kita yang sering senyum-senyum sendiri. Tapi kok kayaknya ya rapi pakaiannya, tapi agak meragukan ini. Kamu ragu ini mukallaf atau enggak? Nah, contoh, jangan nengok kawannya. Lam ya'murhu bima la yu'maru bihi mithluhu hatta yastafsil. Maka dia tidak memerintahkan orang tersebut dengan sesuatu yang tidak diperintahkan orang semisal dia, sampai kamu minta rincian. Sampai kamu merinci keadaan dia. Nah, kamu ini berakal atau tidak? Kalau berakal baru susul sholat. Kalau nggak berakal ya sudah. Sehingga kamu dituntut untuk apa ini? Nyari kejelasan dulu. Pastikan memang orangnya ini memang layak diperintah atau dilarang. Sehingga kamu cari, oh orang ini musafir. Sehingga nggak usah disuruh berhenti dari apanya. Makannya nggak boleh siang-siang. Kafir kamu makan nggak puasa. Nggak boleh. Kamu belum tahu apanya dia. Kondisi keadaannya dia, pastikan dulu dia saat itu dia dibebani puasa atau tidak. Oh ternyata musafir, nggak kena beban apa? Puasa. Nah, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Nah, ini syarat yang kedua, harus mengetahui keadaan orang yang diperintah atau dilarang. Asyartu tsalits, syarat yang ketiga, ayyakuna aliman bihalil ma'mur hala taklifihi. Hal qama bil fi'li amla. Dia memiliki ilmu tentang keadaan orang yang diperintah ketika dibebani hal tersebut. Apakah dia telah melaksanakannya secara benaran ataukah belum? Contoh, lau ra'a syakhsan, yakni dari sisi keadaan ketika dia dibebani syariat itu. Kalau kamu melihat seseorang dakhalal masjid summa jalas. Kamu lihat seseorang masuk masjid kemudian dia duduk. Wa syakka hal shalla rak'ataini. Kemudian kamu ragu. Dia tadi sudah sholat atau belum? Kamu ragu. Kamu nggak ngelihat dia dari awal. Kamu tadi tempat ngambil wudhu. Sehingga kamu nggak ngelihat dia dari awal masuk sampai apa dia? Duduk. Kamu ragu. Kamu selesai wudhu, dia udah apa kamu dapati? Duduk. Sehingga kamu ragu dia tadi sholat tahiyatul masjid atau tidak. Nah, sudah dia laksanakan atau belum? Atau dia tinggalkan itu atau tidak? Nah, wasyakka hal sholat rak'atain, kemudian kamu ragu apakah dia sholat 2 rakaat atau tidak, fala yungkaru alaihi. Maka dalam kondisi seperti itu kamu tidak boleh apa ini? Mengingkari atas dia. Wala ya'muruhu bihima, dan tidak pula memerintahkannya. Kenapa? Kamu sendiri nggak ya tahu, kamu sendiri nggak yakin dia melakukan mungkar atau
Tidak. Ini kalau kita anggap sholat tahiyatul masjid hukumnya apa ini? Wajib. Nah, hatta yastafsil, sampai kamu minta apa ini? Rincian. Kamu rinci. Nah, wa dalilu dzalik, kamu tanya dulu, Pak tadi udah sholat atau belum sebelum masuk. Nah, kalau dia bilang belum, ya baru kamu perintahkan dia untuk apa ini? Untuk sholat. Nah, sehingga ini 3 macam ilmu tentang orang yang diperintah sebelum apa ini? Menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar. Wa dalilu dzalika, dalilnya adalah anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yaktubu yaumal jum'ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah pada hari Jumat. Pada qala rajulun fajalasa. Datang seseorang kemudian langsung duduk. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berkata Nabi alaihi salatu wasallam, as-shallaita? Apakah kamu sudah sholat? Di sini Rasul minta apa? Perincian penjelasan terlebih dahulu. Karena Rasul sedang khutbah. Bisa jadi ketika Rasul khutbah berapi-api, Rasul tidak melihat dia sudah apa? Sholat. Lihat ini ya penadab. Sebelum Rasul mengingkari dia duduk langsung ketika masuk masjid, Rasul apa dulu? Tanya sama dia. As-shallaita? Apakah kamu sudah sholat? Qala la. Dia menjawab tidak. Qala qum fasalli rak'ataini wa tajawwaz fihima. Maka bangkitlah dan sholatlah 2 rakaat dan peringkaslah 2 rakaat tersebut. Karena khutbah sudah apa ini? Sudah mulai, maka jangan panjang-panjang apanya? Sholatnya. Ringkaskan keduanya, kata Rasul. Nah, sehingga ini 3 syarat pertama. Yang pertama dia harus tahu hukumnya dulu. Memang betul yang dia perintahkan ini ma'ruf atau yang dia akan larang ini adalah mungkar. Pastikan dulu. Mana dalilnya ini adalah ma'ruf, mana dalilnya ini adalah kemungkaran. Kemudian setelah itu melihat kepada keadaan siapanya? Keadaan kepada orang yang mau diperintahkan. Apakah dia termasuk orang yang kena perintah atau kena larang atau tidak? Nah, kamu ragu ini anak udah balik apa belum? Jangan langsung diingkari atau langsung diapakan? Dipaksa untuk menjalankan sesuatu yang kamu anggap hukumnya apa ini? Wajib. Ini kayaknya entah duluan entah belum ini, entah udah balik entah belum. Nah, pembahasan kayak gitu agak senyum-senyum, tapi kita nggak tahu udah belum. Enggak. Nah, maka diapakan dulu? Ini tanya dulu. Nah, sebelum kamu marahi dia karena nggak sholat atau yang lain-lainnya. Udah belum? Apa udah? Udah mimpi belum? Nah, udah. Tanya juga mimpi apa? Jangan, oh udah berarti kamu wajib sholat. Nah, mimpi apa? Kamu pastikan juga, jangan gamblang. Akhirnya orang yang nggak wajib jadi kamu apa kan? Wajibkan. Nah, sehingga harus tahu orang tersebut sudah layak kena perintah atau larangan atau belum. Nah, terkena perintah dan larangan atau belum. Kemudian yang ketiga, kamu pastikan apakah orang tersebut benar-benar sudah melakukan kemungkaran tersebut atau belum. Nah, bagaimana Rasul SAW bertanya pada orang yang masuk masjid tadi. Nah, walaqad nukila li anna ba'dhan nasi yaqul, dan telah dinukil kepada saya bahwasanya sebagian orang berkata, ya harumu an yusajjil al-Qur'an bi asrita. Haram hukumnya merekam Al-Qur'an ke dalam kaset, katanya. Boleh. Dibikin rekaman nggak boleh. Li anna dzalika ihanatun lil Qur'an. Karena itu adalah pelecehan kepada Al-Qur'an, katanya. Ala za'mihi, menurut sangkaannya. Fa yanhan nas an yusajjil al-Qur'an. Maka dia pun melarang orang-orang untuk merekam Al-Quran ala hadhil asrithah, melalui kaset-kaset ini. Dulu pakai kaset. Lidhannihi annahu munkar, karena dia mengira itu adalah suatu kemungkaran. Fa naqulu lahu, maka kami katakan kepadanya, innal munkar ma tanhahum an syai'in lam ta'lam annahu munkar. Sesungguhnya kemungkaran yang kamu melarang dari sesuatu, kamu tidak tahu bahwasanya itu adalah mungkar. Kamu telah melarang sesuatu kemungkaran yang kamu sendiri tidak yakin itu adalah apa ini? Kemungkaran. Fala budda an ta'lam anna hadza munkar fi dinillah. Kamu harus tahu terlebih dahulu bahwasanya ini adalah kemungkaran dalam agama Allah. Wa hadza fi ghairil ibadat. Padahal ini adalah perkara di luar ibadat. Masalah merekam ini kan bukan perkara apa ini? Bukan masalah agama. Merekamnya loh. Merekamnya ini bukan masalah apa ini? Bukan masalah agama. Amal ibadat, adapun ibadah, fa innana la ra'ayna rajulan yata'abbadu bi ibadah. Kalau kita melihat seseorang
yang beribadah dengan suatu ibadah, lam ya'lam annaha mimma amarallahu bihi fa innana nanha. Maka kemudian kita tidak tahu bahwa ini adalah perkara yang Allah perintahkan, maka kita larang. Kita nggak tahu ini diperintahkan oleh Allah. Kita lihat dia beribadah, maka kita larang tidak? Kita larang karena hukum asal ibadah adalah apa ini? Haram. Beda dengan perkara apa ini? Dunia. Jangan langsung kamu larang karena hukum asalnya perkara dunia adalah halal. Paham ya? Nah, kalau dia melakukan ibadah, kamu nggak tahu ada dalil yang mensyariatkannya, Allah nggak memerintahkannya, maka kamu larang tidak? Kamu nggak tahu dalilnya, kamu larang tidak? Dia beribadah, kamu nggak tahu ada dalilnya, kamu larang tidak? Larang, kenapa? Hukum asal ibadah adalah apa? Haram, nggak boleh, sampai ada apanya? Dalilnya. Nah, li'annal asla fil ibadah al-man'u. Dikarenakan hukum asal ibadah adalah terlarang, sampai ada dalil yang menjelaskannya. Kamu nggak tahu ada dalil yang menjelaskannya, maka kamu larang dia. Karena hukum asal ibadah adalah apa ini? Nggak boleh dilakukan. Meyakini itu sebagai ibadah kalau tidak ada banyak dalilnya. Nah, ini 3 syarat. Masih ada syarat-syarat yang lainnya ya, ikhwan, dalam menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar. Insyaallah taala akan kita baca pada pertemuan berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.